Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang penggunaan operator. Operator dalam bahasa pemrograman bisa diartikan sebagai simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi terhadap nilai data. Simbol operator bisa berupa karakter atau kata khusus. Visual Basic 6 mengenal 3 jenis operator, yaitu yang pertama operator aritmatika, digunakan untuk operasi matematis terhadap nilai data. Adapun simbol-simbolnya adalah bisa kita lihat pada slide ini, simbol pemangkatan seperti ini ya. Contoh penggunaannya 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kemudian simbol perkalian yaitu berupa bintang, contohnya seperti ini, 5 kali 2 atau bintang 2 hasilnya 10. Kemudian bagi, pembagian pecahan ya, garis miring, atau pembagian hasil bulat, garis miring terbalik ya. Kemudian ada mod, yaitu sisa pembagian ya, 5 mod 2 sisa pembagiannya jadinya 1. Kemudian tambah, penjumlahan, kurang. Kemudian simbol dan ya, penggabungan string, 5 dan 2 hasilnya 52. Kemudian yang kedua operator perbandingan ya, perbandingan nilai data. Contohnya lebih kecil yang hasilnya nanti berupa true atau false ya. Misalkan 5 kecil dari 2 berarti salah ya, maka hasilnya false. Atau simbol lebih besar, contohnya 5 besar dari 2 hasilnya true. Kemudian besar kecil lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan simbol tidak sama dengan. Ini dinamakan operator perbandingan. Kemudian yang ketiga operator logika ya, simbolnya ada 3, yaitu OR, AND, atau NOT. OR itu atau, AND, dan NOT tidak. Contohnya penggunaannya 5 kecil dari 2 atau 5 besar dari 2, maka hasilnya benar. Kemudian 5 kecil dari 2 dan 5 besar dari 2, maka hasilnya false atau salah. Kemudian tidak, 5 kecil dari 2 berarti hasilnya true karena 5 besar dari 2. Lebih jelasnya nanti kita lihat pada program ya. Nah, sekarang akan kita lihat contoh penggunaan operator pada sebuah program sederhana yang akan kita buat ini. Nama programnya operator test. Sekarang silakan dibuka bahasa pemrograman Visual Basic 6-nya. Contoh program yang akan kita buat. Di sini ada beberapa objek yang kita gunakan, yaitu di sini ada var1 ini label 1, kemudian var2 ini label 2, kemudian ada yang kotak putih ini label 3 ya. Nanti kita ubah backgroundnya menjadi putih. Kemudian ada juga di sini text box. Itu tempat kita menginputkan data di sini menggunakan text box 1 dan text box 2. Kemudian ada 3 buah frame, di mana dalam frame tersebut ada beberapa objek yang kita gunakan, yaitu objek option button ya. Di sini pada 3 contoh kita bagi menjadi 3 contoh bentuk operator aritmatika. Frame 1 pada operator aritmatika, dalamnya ada tambah, kurang, kali, bagi, dan. Kemudian pada operator perbandingan, dalamnya ada beberapa option button, itu lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Kemudian pada operator 3, itu logika, ada 3 buah contoh simbol, itu NOT,
or, dan and. Sekarang kita buat pada Visual Basic. Silakan dibuat seperti contoh program yang pada slide ya. Oke, sudah kita buat desainnya. Sekarang kita akan buat coding ya, untuk menjalankan program ini ya. Kita buka dulu jendela coding. Pertama di general ini akan kita deklarasikan variabel yang kita gunakan. Itu di sini kita menggunakan 3 buah variabel. Yang pertama variabel 1, variabel 2, dan nantinya hasil di sini ya. Jadi cara jalannya, dalam programnya kita masukkan nilai pertama variabel 1 dan nilai yang kedua di variabel 2. Kemudian kita pilih salah satu operator di sini, maka hasilnya akan muncul di label 3 ini. Jadi ada 3 variabel ya, variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Oke, kita buat di general ya, untuk mendeklarasikan variabel global ya untuk semua objek. Kita buat di sini dim, kemudian variabel 1, var1 s, nama tipe datanya kita buat single. Kenapa? Karena di sini nanti ada bilangan berkoma ya. Kalau single itu untuk bilang desimal. Kemudian atau jika tipe datanya sama, kita tinggal membuat di sini koma, variabel 2, koma, hasil. Nah, jadi ada 3 buah dengan tipe data yang sama, 3 buah variabel dengan tipe data yang sama. Kemudian kita buat program pada option pertama, yaitu tambah ini, option 1 ya. Jadi kita pilih dulu objeknya, option 1, eventnya klik. Pertama kita buat dulu proses aritmetikanya ya. Jadi kita ambil nilai dari tag 1 ya, karena variabel 1 di tag 1 ini. Kemudian var2, variabel 2 ini ya, kita ambil nilainya dari teks 2. Kemudian hasil ya, hasil itu variabel hasil kita ambil didapatkan dari variabel 1 ditambah variabel 2 ya, karena prosesnya tambah ya, maka variabel 1 tambah variabel 2, nilai yang ada pada teks 1 ditambah nilai yang ada pada teks 2 ya. Kemudian kita tampilkan nilainya pada label 3, caption sama dengan variabel hasil. Oke, seperti itu ya. Tinggal kita ambil yang option 2. Option 2 ini yaitu kurang ya, tanda kurang. Kita tinggal kopikan saja ini, ubah simbolnya menjadi kurang. Kemudian yang kali, option 3, kita pastikan ubah menjadi kali atau bintang. Kemudian bagi option 4,
kita bagi, kemudian done ya, option 5. Oke, ini kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita masukkan variabelnya, nilainya itu misalkan 6, kemudian 8, variabel 2. Kita pilih salah satu aritmatika, simbol di sini. Oke, jadi kita ubah dulu deklarasi variabelnya. Ini jadi variabel 1 s single, kemudian di koma di sini. Variabel 2 s single dan hasil di salah tempat ya. Oke, seperti ini. Kita hapus saja dulu nih. Oke, kita cobakan. Oke, udah betul ya 13. Oke. Kemudian pada operator perbandingan kita buat codingnya. Yang pertama pada option 6 ya. Option 6 ini kita pasti saja. Kemudian tambahkan di sini label bertiga caption. Buka kurung. Ini format. Hasil. True atau false. Oke, ini cara menampilkan nilainya betul atau salah, perbandingan ya. Ini kita ubah menjadi lebih besar, untuk operator lebih besar. Kita jalankan. 8 lebih besar dari 7, kita cobakan. Oke, benar ya. Oke, untuk option 7 kurang. Ini kita copy saja. Lebih kurang. Kemudian sama dengan option 8. Sama dengan kemudian option 9 tidak sama dengan option 10 lebih besar sama dengan kemudian option 11 lebih kecil sama dengan. Oke, ini baiknya coba kita yang perbandingan ini ya kita jalankan dulu. Ya, lebih besar, betul. 8 kecil dari 6, salah ya. 8 sama dengan 6, salah. 8 tidak sama dengan 6, betul, true.
8 lebih besar sama dengan 6, betul. 8 lebih kecil sama dengan 6, salah, false, betul ya. Kemudian untuk operator logika, yaitu pada option 12. Sama rumusnya, ini kita tinggal ubah menjadi OR. Option 13 tambah menjadi N, dan option 14 ini salah satu variabel saja. Oke, pada operator logika codingnya seperti ini. For 1 nilainya jika text 1 sama dengan true ya, maka min 1 0. Seperti inilah ya. Ini tinggal kita ambil saja, gantikan ke oke, ini teks 2, ini false ya. Nilai pertama teks 1 itu kita masukkan true, nilai kedua teks 2 kita masukkan false. Jadi kalau true or false, maka hasilnya nanti true ya. Kita lihat true, false, hasilnya true. Oke, untuk N kita copy saja ini. Ya, kalau true and false, hasilnya nanti false ya. Kita lihat true, false, hasilnya false. Kemudian pada option 14 atau not, cukup satu saja yang kita masukkan di for 1 saja. Ya. Nanti kalau kita masukkan di sini false, maka nanti hasilnya true ya. Kita lihat. Misalkan false di sini, hasilnya true. Kalau true, hasilnya true ya. Tidak true berarti true. Tulisannya udah sama, tidak true, maka hasilnya false. Dikebalikannya, kalau tidak false, hasilnya true ya. Tidak true, tidak false. Jadi seperti itu, silakan dikerjakan. Memang ya logika ini agak rumit ya. Jadi yang intinya adalah kita bisa memahami penggunaan operator pada program ya, baik itu pertambahan, perkalian, atau perbandingan. Oke, sekian untuk video ini, silakan dipelajari. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.